Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 32, Mas, jangan aneh-aneh deh. Terdengar suara gedebuk yang cukup besar saat tubuh Aira menimpa tubuh Mondi sampai keduanya terjerembab ke lantai bersama. Au, ringis Aira memegangi pinggang bagian belakangnya. Aira, Mondi memanggil dengan penuh penekanan. Jika kalian berharap Mondi akan memperhatikan wajah cantik Aira, seperti di film dan novel romantis, maka buang jauh-jauh harapan itu. Mondi langsung tersadar, bahkan mendorong tubuh mungil Aira yang menimpa tubuhnya. Apa-apaan kau hah? Bentak Mondi dengan suara lantang. Aira segera bangkit, ia langsung menundukkan kepalanya dengan tangan yang saling bertautan. Om, maaf, aku nggak sengaja, maafin aku. Pinta Aira dengan lirih. Aira benar-benar ketakutan, hari ini ia sudah diusir dari rumah utama. Jangan sampai ia diusir lagi dari apartemen Mondi karena kesalahannya sekarang. Mondi sendiri sudah bangkit dan berdiri di depan Aira. Ia sedikit meringis merasakan punggung dan pinggang belakangnya. Yang tadi membentur lantai cukup keras. Kamu ngapain hah? Kamu kira ini film action sampai mau mendobrak pintu? Tanya Mondi kesal. Aira menggeleng. Bukan gitu, Om. Aku kira tadi Om kenapa? Makanya aku mau cek tapi pintunya dikunci. Jawab Aira menjelaskan. Mondi berdecak. Saya bukan bayi yang bergerak dikit langsung kecengklak. Ketus Mondi lalu pergi dari kamarnya. Aira menatap kepergian Mondi dengan wajah memelas. Jangan sampai ia diusir dan disuruh tidur di jalanan karena tingkahnya kali ini. Alea membantu Tristan untuk bersiap-siap ke kantor. Saat ini wanita itu tengah membantu suaminya memakai dasi dan jas kerjanya. Tristan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia merengkuh pinggang ramping istrinya lalu sedikit memberikan usapan lembut di sana. Tangan Tristan bahkan turun ke bagian belakang Alea dan sedikit menekannya. Alea seketika melotot mendapat perlakuan demikian dari suaminya. Mas, jangan aneh-aneh deh, tegur Alea dengan sorot mata yang tajam. Tristan tertawa. Ia gemas sekali melihat istrinya yang melotot karena marah. Sikap Alea ini tentu saja sangat jauh berbeda dengan sikap Alea di awal-awal mereka bersama. Dulu Alea lebih banyak diam, bahkan nyaris tidak bicara padanya. Namun seiring waktu istrinya itu mau membuka diri dan menerimanya. Sayang, panggil Tristan dengan sedikit manja. Alea hanya berdeham sembari merapikan dasi Tristan. Setelah selesai barulah ia melingkarkan tangannya di leher sang suami. Apa, Mas? Sahut Alea dengan jelas. Kamu cantik banget, aku jadi mau ngajak olahraga. Ucap Tristan dengan jujurnya. Alea tertawa sembari mencubit perut kotak-kotak suaminya. Mereka memang belum melakukan hubungan lagi. Sejak Alea menjalankan operasi kuret beberapa waktu lalu, Alea belum berani, ia akan meminta saran dari dokter dulu. Jika memang dokter sudah mengizinkan, maka ia siap untuk melayani suaminya lagi.
Nanti aku ke dokter dulu ya. Balas Alea lembut, tangan halusnya mengusap wajah sang suami hangat. Tristan menunduk, ia mencium bibir istrinya dengan penuh kelembutan tanpa dibarengi dengan nafsu. Aku antar ya, sekarang kita sarapan dulu yuk. Ajak Tristan pada sang istri. Alea mengangguk, ia menggandeng tangan sang suami. Lalu keluar dari kamar mereka untuk sarapan bersama. Alea benar-benar tidak diperbolehkan untuk bekerja berat oleh Tristan, sehingga ia tidak memasak sarapan. Para pelayan yang melakukan itu semua. Sesampainya di meja makan, Tristan duduk di kursinya sementara Alea melayani Tristan dulu. Alea mengambilkan sarapan untuk suaminya dulu, setelah itu baru sarapan untuknya sendiri. Terima kasih, sayang. Ucap Tristan seraya menggenggam tangan kanan Alea lalu menciumnya hangat. Alea tersenyum juga. Sama-sama, Mas. Ayo dimakan. Tutur Alea mempersilahkan. Alea dan Tristan sarapan bersama sambil diiringi dengan obrolan kecil suami istri. Sesekali juga terdengar tawa dari keduanya yang membuat para pelayan ikut tersenyum. Bagaimana tidak tersenyum, suasana rumah utama menjadi lebih hidup dan ceria sejak Alea datang. Tuan muda mereka yang selalu memasang wajah garang tanpa adanya senyuman. Sangat jauh berbeda dengan Tristan yang sekarang. Saat Linda masih menjadi nyonya di rumah utama, tidak pernah sekalipun terdengar tawa dari meja makan. Bahkan Tuan dan nyonya mereka jarang sekali sarapan bersama. Tuan Tristan sepertinya sangat bahagia ya bersama Nona Alea. Aku jadi senang lihatnya. Ucap salah satu pelayan yang sedang membersihkan vas bunga. Iya, beda waktu sama Nyonya Linda. Boro-boro ketawa, senyum aja nggak pernah. Timpal pelayan lainnya, sementara Tristan dan Alea sedang sarapan bersama. Lain halnya dengan pria dan seorang gadis di dalam kamar milik si pria. Aira terlihat panik dan khawatir melihat Mondi yang kesulitan untuk bangun dari tidurnya. Pria itu terus saja memegangi pinggang bagian belakangnya sambil sedikit meringis. Aira menggigit bibirnya. Ia takut sekali sejak semalam telah membuat ambruk tubuh Mondi dan mendarat mulus di lantai. Om mau aku bantu obati? Tanya Aira menawarkan. Mondi menoleh penuh keterkejutan. Ia syok melihat Aira ada di sana dengan dirinya yang tidak memakai kaos, hanya celana pendek saja. Aira, sejak kapan kamu di sana? Pekik Mondi dengan mata terbelalak. Aira ikut terkejut mendengar suara teriakan Mondi yang cukup kencang. Ia bahkan sampai memegangi dadanya sendiri. Om kenapa teriak? Aku sejak tadi sudah di sini. Jawab Aira dengan wajah polosnya. Mondi berdecak, ia pun bangkit dan hendak memakai kaosnya, namun dihentikan oleh Aira. Jangan, Om, cegah Aira lalu segera berlari kecil mendekati Mondi. Mondi semakin membelalakkan matanya melihat Aira malah mendekat. Kamu ngapain masuk? Saya mau pakai baju. Tegur Mondi berdecak kesal. Jangan pakai baju dulu, Om. Luka lebam itu harus diobatin dulu. Timpal Aira. Mondi mendengus. Ia tidak mendengarkan ucapan Aira dan memilih untuk memakai bajunya. Mondi sudah terlambat, bahkan sangat terlambat. Ia yang biasanya sudah menunggu Tristan di depan rumah,
kini malah belum rapi sama sekali. Jangan, Om. Larang Aira lagi lalu mendorong Mondi agar kembali duduk di pinggir ranjang. Mondi menatap Aira dengan tatapan kesal. Ia hendak berucap namun Aira lebih dulu bicara. Marahnya nanti aja, Om. Sekarang aku bantu obatin punggung Om. Potong Aira dengan cepat. Aira membalik badan Mondi agar membelakanginya. Setelah itu Aira mengambil salep di atas meja nakas yang tadi ditaruh oleh Mondi di sana. Kan ada aku, Om. Kenapa sih nggak minta tolong dan malah milih obatin sendiri? Tanya Aira seraya mengoleskan salep ke punggung Mondi. Mondi meringis kecil. Karena saya takutnya nanti kamu malah buat punggung saya makin hancur. Jawab Mondi jujur. Aira refleks menggeplak bahu Mondi. Ah Om bercanda aja, nggak gitu juga konsepnya. Timpal Aira sambil terkekeh. Kamu itu benar ya, Aira? Mau benar saya pecat? Tanya Mondi dengan wajah serius. Aira tersedak air liurnya sendiri. Ia sekarang sadar bahwa dirinya sudah melakukan kesalahan lagi. Jangan, Om, nggak mau, aku nggak mau pulang. Jawab Aira ketakutan. Aira terus mengobati Mondi. Nafas gadis itu pun menerpa punggung telanjang Mondi sehingga si pemilik sedikit merinding. Mondi seketika memejamkan matanya ketika tangan halus Aira mengoleskan salep ke punggungnya. Om, sakit banget ya? Tanya Aira dan Mondi hanya berdehem. Mondi tersadar, ia membuka matanya lalu langsung bangkit dari duduknya. Keluar. Usir Mondi tanpa menatap Aira. Tapi... Ucapan Aira terhenti. Keluar, sudah selesai mengobatinya kan? Potong Mondi dengan cepat. Aira mengangguk, ia meletakkan salepnya di atas meja nakas. Maafin aku ya, Om. Aku keluar dulu, jangan lupa sarapan ya. Tutur Aira, lalu pergi dari kamar Mondi. Mondi melirik Aira yang sudah keluar dari kamarnya. Ia hanya menghela nafas lalu memilih untuk bersiap. Ia yakin dirinya akan dimarahi oleh Tristan karena terlambat datang hari ini. Semua yang terjadi hari ini adalah karena dirinya yang menubruk lantai semalam. Bukan salahnya sih, tapi salah gadis itu. Benar-benar menyebalkan. Gerutu Mondi seraya memakai kemeja miliknya. Mondi keluar dari kamarnya dan langsung ke meja makan. Ia manusia normal yang butuh makanan. Jadi ia tidak mungkin menyia-nyiakan makanan yang sudah disiapkan oleh Aira untuknya. Saat sampai di meja makan, terlihat beberapa menu makanan pagi ini yang sangat membuat Mondi ngiler. Di sana ada ayam goreng kremes dan juga sayur sop bakso. Ditambah lagi dengan sambal merah dan nasi hangat yang sudah tersaji di meja makan. Mondi celingukan, ia tidak menemukan keberadaan Aira di sana, ataupun di ruang tamu tadi. Ia jadi bertanya-tanya di mana gadis itu sekarang. Apa aku terlalu kasar padanya tadi? Sekarang dia di mana? Gumam Mondi sangat pelan. Mondi menghela nafas. Ia mengangkat kedua bahunya lalu segera duduk di kursi yang ada di sana untuk sarapan. Biarlah ia dimarahi Tristan nanti.
yang jelas sekarang ia ingin makan dulu. Mondi menyantap makan paginya dengan lahap. Bohong jika ia mengatakan bahwa masakan Aira tidak enak, karena nyatanya makanan itu tidak kalah enaknya dengan masakan buatan Alea. Mengingat Alea seketika membuat Mondi berhenti makan sejenak. Bagaimanapun ia tidak mungkin bisa melupakan Alea begitu saja dengan mudah. Namun karena belakangan ini Mondi melihat Alea bahagia dengan atasannya, maka ia akan berusaha untuk melupakan wanita bersuami itu. Ia mungkin memang belum bertemu dengan jodohnya. Cek ayolah Mondi, menikah bisa kapan saja, lagi pula kau tampan. Jadi tidak perlu terlalu memikirkannya, ucap Mondi pada dirinya sendiri. Mondi pun melanjutkan sarapannya, ia bahkan sampai menambah sayur yang terasa sangat pas di lidahnya. Mondi yakin jika setiap hari makan masakan Aira, berat badannya akan bertambah. Tentu saja, ia sangat lahap menyantap masakan gadis itu. Selesai sarapan Mondi pun beranjak dari tempat duduknya. Ia mencari keberadaan Aira untuk memberitahu bahwa dirinya akan berangkat. Namun ia tidak menemukan Aira di mana-mana, termasuk kamar gadis itu. Aira, panggil Mondi ke setiap sudut apartemen. Mondi hendak menghubungi Aira. Namun ia baru ingat jika dirinya tidak memiliki nomor gadis itu. Bahkan seingatnya Aira tidak punya ponsel. Karena sudah siang, Mondi pun memutuskan untuk pergi. Ia sudah terlambat dan bisa makin terlambat jika menunggu Aira. Dasar gadis merepotkan, kemana dia pergi tidak bilang. Gerutu Mondi seraya memasuki lift. Saat Mondi masuk, Aira justru keluar dari lift di sebelahnya. Namun pintu lift Mondi sudah tertutup duluan sehingga ia tidak bisa melihat Aira. Aira baru saja kembali dari bawah. Ia memilih untuk pergi ke taman yang ada di sekitar apartemen untuk menenangkan pikirannya. Aira sangat kacau saat ini, ia yang tadi kena marah Mondi jadi kepikiran. Apakah dia memang tidak becus? Apa dia hanya bisa membuat masalah? Apa dia hanya bisa merepotkan orang lain? Pertanyaan itu berputar di kepala Aira. Ia merasa sudah sangat merepotkan Mondi. Sudah ditolong, malah menyusahkan. Apa ini juga alasan kenapa ibu dan bapak di kampung mau nikahin aku sama kakek tua? Aku merepotkan ya? Gumam Aira bertanya-tanya. Aira duduk di sofa. Gadis 19 tahun itu menundukkan kepalanya dan menangis. Aira merasa Tuhan tidak adil. Kenapa ia harus menderita terus-menerus? Ia pikir dengan kabur dirinya akan mendapatkan hidup yang lebih baik. Tapi kenyataannya ia malah ceroboh dan selalu membuat masalah. Sehingga orang yang sudah menolongnya terus marah. Kamu emang gak bisa apa-apa, Ai. Kamu gak berguna. Benar kata kakak kamu itu gak pantas untuk hidup. Lirih Aira dengan kedua tangan yang menutupi wajahnya sendiri. Aira menangis sejadi-jadinya. Ia tahu bahwa Mondi sudah pergi ke kantor sehingga ia bisa menangis dengan bebas. Hiks, aku emang salah, tapi aku kan juga berhak untuk bahagia. Kenapa ibu sama bapak tega ya? Lirih Aira seraya menyeka air matanya sendiri. Aira punya orang tua yang lengkap, bahkan seorang kakak. Namun selama ini ia merasa seperti hidup seorang diri. Sementara itu Mondi, ia yang mengendarai mobil dengan cepat. Membuatnya tidak butuh waktu lama untuk sampai di rumah utama. Sesampainya di sana,
Ia melihat Tristan dan Alea sedang asik tertawa bersama di bangku taman. Mereka sepertinya sedang menikmati matahari pagi sambil berbincang bersama. Mondi berdeham kecil, ia merapikan penampilannya lalu berjalan mendekati kedua orang itu. Selamat pagi, Tuan. Sapa Mondi dengan sopan. Tristan dan Alea menoleh. Alea tersenyum, sementara Tristan hanya diam saja. Kemana saja kau, bergadang semalam? Tanya Tristan dingin dan datar. Maafkan saya, Tuan. Semalam ada sedikit masalah yang membuat saya telat bangun hari ini. Jawab Mondi sopan. Masalah? Lalu Aira bagaimana? Tanya Alea tiba-tiba. Tristan menoleh. Khawatir banget ya sama pelayan itu. Tanya Tristan. Iya, dia kan tinggal sama Pak Mondi doang. Jika Pak Mondi aja kena masalah, apalagi dia? Jawab Alea. Mondi hanya bisa diam. Dalam hati ia berkata bahwa masalah yang ia dapatkan justru karena gadis itu. Gadis yang sangat menyebalkan dan selalu membuat masalah. Baik banget istriku sampai ingat keselamatan orang lain. Ucap Tristan seraya mencubit kedua pipi istrinya. Alea hanya tersenyum. Ia melepaskan cubitan suaminya yang tampan itu lalu mendorong pelan tubuh Tristan. Sana berangkat, sudah siang lo ini. Kata Alea mengingatkan. Baiklah, aku berangkat ya sayang. Tristan mencium kening Alea lalu pergi. Permisi, Nona Alea. Pamit Mondi sopan. Mondi dan Tristan pun pergi meninggalkan rumah utama untuk sampai ke kantor. Pak, sidang perceraiannya lusa. Saya sudah siapkan segalanya. Ucap Mondi memberitahu. Tristan mengangguk singkat. Pulang dari kantor ke markas. Balas Tristan. Tristan sudah sangat menantikan sidang perceraiannya. Namun apa ia akan membiarkan Linda datang? Tentu saja tidak. Ia akan membuat sebuah rencana agar perceraiannya tetap berjalan tanpa harus ada Linda dalam persidangan. Setelah proses perceraiannya dan Linda selesai, Tristan berjanji akan langsung memberikan sebuah resepsi pernikahan yang mewah untuk Alea. Ia juga akan mengakui Alea sebagai istrinya di hadapan semua orang. Tristan sudah cukup melihat Alea khawatir akan pendapat orang. Ia tidak akan membiarkan orang-orang memiliki celah untuk menghina istrinya. Seperti yang Alea takutkan selama ini. Sabar, sayang, aku janji, kamu akan menjadi istriku yang sah secara agama dan hukum. Gumam Tristan yakin. Firda menghela nafas lelah melihat Fed, yang sudah menunggunya di depan restoran tempatnya bekerja. Ia sudah berulang kali mengatakan pada pria itu untuk jangan mengganggunya lagi. Tapi pria itu tetap kekeh pada keputusan untuk menjemputnya. Firda mendekati pria yang kini sedang tersenyum lebar. Ia memutar bola matanya jengah, dan langsung melewati Fed begitu saja tanpa mengatakan apapun. Nona. Fed buru-buru memegang tangan Firda lalu menariknya untuk mendekat. Apa sih, Fat? Sahut Firda lalu menepis tangan Fed dari tangannya. Sudah pulang kan? Ayo aku antar. Ajak Fed dengan wajah penuh senyuman.
Firda memijat kepalanya sebentar, ia melirik ke sekitar yang tampak ramai. Rasanya Firda ingin marah pada Fed. Namun ia masih ingat di mana mereka sekarang. Fat, apa kau tidak punya kesibukan lain? Kenapa kau terus saja mengikutiku? Ucap Firda tidak habis pikir. Fed tersenyum hangat, ia kembali menggenggam tangan Firda. Meski ia tahu pasti nantinya akan ditepis kasar. Karena aku lagi berjuang, sayang. Aku mau kamu maafin aku. Dan aku juga berharap kita bisa kaya dulu. Jawab Fed menjelaskan. Nggak bisa, Fat. Firda melepaskan tangan Fed yang memegang tangannya, kali ini lebih pelan dari sebelumnya. Nggak bisa karena kamu marah kan? Makanya itu aku butuh maaf kamu. Setelah aku mendapatkannya, maka aku akan berusaha untuk memperbaiki hubungan kita. Timpal Fed dengan wajahnya yang serius. Aku nggak tahu kapan bisa maafin kamu, Fat. Tolong jangan ganggu aku sekarang ini. Pinta Firda dengan suara yang pelan. Aku cinta sama kamu, Fir. Dan itu selamanya, bahkan saat aku mati pun aku akan selalu mencintai kamu. Ucap Fed dengan tulus. Firda tidak membalas, ia pun pergi meninggalkan Fed. Firda harus menyeberang jalan untuk sampai ke halte bus yang menuju rumahnya. Pikiran yang kacau dan perasaan berkecamuk membuat Firda tidak fokus pada jalannya. Ia yang sudah ada di pertengahan jalan tidak sadar bahwa ada mobil yang melaju kencang ke arahnya. Fed yang kala itu memperhatikan Firda dari tempatnya tentu saja terkejut. Ia lantas berlari guna menyelamatkan gadis tercintanya. Firda, awas! Teriak Fed lalu buru-buru mendorong Firda menjauh dari mobil yang ingin melintas. Posisi Firda yang nyaris tertabrak justru digantikan oleh Fed. Pria itu tertabrak sebuah mobil pickup dan membuat tubuhnya terpental jauh. Firda yang terkejut akan dorongan Fed, dibuat semakin terkejut melihat tubuh Fed yang terpental ke jalanan. Dan berakhir telentang di atas aspal. Firda berteriak sejadi, jadinya kala melihat tubuh Fed sudah bersimbah darah. Firda langsung berlari mendekati Fed. Ia duduk di sebelah tubuh Fed yang benar-benar penuh darah. Bahkan sampai tercecer ke jalanan. Fed, Hicks, buka mata kamu. Pinta Firda menepuk-nepuk pipi Fed. Wajah Fed terluka cukup parah, membuat Firda semakin merasa bersalah. Fed seperti ini karena menyelamatkannya. Kendaraan yang melaju di sisi tempat kecelakaan Fed lantas berhenti. Banyak orang juga yang mulai mengerubungi mereka berdua. Fed, Hicks, jangan tinggalin aku, Fat. Aku tahu kamu pasti akan baik-baik saja, Fed. Firda terus berteriak memanggil Fed yang sudah sepenuhnya hilang kesadaran. Fed dibawa ke rumah sakit menggunakan salah satu mobil pengendara yang lewat. Firda seakan lupa, jika Fed juga membawa mobil dan memarkirkannya di depan restoran tempatnya bekerja. Fed, Hicks, bangun, Fat. Kenapa kamu harus menyelamatkanku, Hicks? Firda terus berbicara sambil menangis. Firda tidak peduli pada pakaiannya yang terkena darah Fed. Ia tetap memangku kepala pria itu, bahkan sesekali menunduk untuk memeluknya. Firda sampai di rumah sakit. Ia lalu berteriak memanggil dokter agar bisa segera menangani Fed.
Fed pun dibawa ke ruang UGD dengan 2 orang suster yang mendorong brangkarnya. Firda tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruang UGD. Ia menunggu di luar ruangan dengan perasaan khawatir dan takut. Hicks, apa yang aku lakukan? Seharusnya aku tidak menolak ajakannya. Jika saja aku menerima, ia tidak akan kecelakaan seperti ini. Ucap Firda dengan penuh penyesalan. Firda duduk di kursi tunggu, ia menangis dengan penuh rasa sesal. Ia menyesal telah membuat Fed kecelakaan seperti ini. Sementara itu di tempat lain, Tristan dan Mondi sedang berada di markas anak buah mereka. Saat sampai di sana, mereka dibuat geram dengan tingkah Linda yang saat ini sedang menodongkan pisau ke lehernya sendiri. Kau yakin ingin mati? Tanya Tristan mengangkat sebelah alisnya. Diam, aku lebih baik mati daripada terus berada di tempat yang menyesakan ini. Jawab Linda dengan nafas terengah-engah. Ya sudah, potong sekarang lehermu. Tukas Tristan dengan santai dan tenang. Linda manggut-manggut. Ya, aku akan memotong leherku. Tapi kau harus tahu bahwa nyawa istri dan kakak iparmu dalam bahaya. Atau bahkan mereka sudah mati bersama. Ucap Linda dengan senyuman evil di wajahnya. Bersambung.